Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian kelas 3A yang soleh dan solehah. Semoga kita selalu senantiasa dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada pagi hari ini yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, ya, sehingga kita pada hari ini bisa melanjutkan proses pembelajaran kita secara daring dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam, ya. Oke, thayyiban sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, ya, ada baiknya kita buka sama-sama dengan melafazkan basmalah. 1, 2, go. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sekalian, silakan dibuka buku pendidikan agama Islamnya pada halaman 55. Ya, 55 pada bab 5 tentang meneladani kisah teladan para nabi. Ya, silakan dibuka. Setelah dibuka, lihat halaman berikutnya 57, ya. 57 bagian A, kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ya, di sini ada kisah para nabi. Perhatikan, Ustaz bacakan dan Ustaz jelaskan sedikit, ya. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub, ya. Beliau memiliki 11 saudara yang salah satunya saudara seibu bernama Bunyamin. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam merupakan anak yang sangat dicintai dan disayangi oleh ayahnya. Terlebih setelah ibunya Rahil meninggal dunia, Nabi Yusuf alaihissalam memiliki wajah yang sangat tampan, serta memiliki tubuh yang bagus, ya. Semua kelebihan yang dimiliki Nabi Yusuf alaihissalam membuat iri saudara-saudaranya, ya. Nah, jadi Nabi Yusuf ini adalah anak bungsu, ya, dari 11 orang. Nah, dia memiliki wajah yang tampan, ya, memiliki tubuh yang bersih, ya. Semuanya kelebihan ada di Nabi Yusuf, ya. Oke. Nomor 1, lihat mimpi Nabi Yusuf. Pada suatu malam Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Pada keesokan harinya Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam berkata kepada Yusuf, jangan kamu ceritakan mimpimu itu, ya, kepada saudara-saudaramu supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan mencelakakanmu, ya. Dengan mimpi itu ayahnya mempunyai firasat bahwa Yusuf kelak akan mendapat kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Oke. Kemudian tanpa pengetahuan Nabi Yakub alaihissalam dan Nabi Yusuf alaihissalam adalah salah satu saudaranya yang mendengar pembicaraan mereka. Karena pembicaraan tersebutlah saudara-saudara Nabi Yusuf semakin membenci Nabi Yusuf, ya. Jadi Nabi Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, ya. Kemudian yang kedua, Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke dalam sumur, ya. Pada suatu hari saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam meminta izin kepada Nabi Yakub alaihissalam untuk mengajak berburu binatang. Nabi Yakub alaihissalam awalnya tidak mengizinkan Nabi Yusuf alaihissalam untuk diajak saudara-saudaranya, ya. Namun karena saudara-saudaranya menunjukkan kesanggupannya untuk menjaga Nabi Yusuf alaihissalam, akhirnya Nabi Yakub alaihissalam mengizinkan tinggallah Nabi Yakub alaihissalam bersama Bunyamin di rumah, ya. Sesaat sampai di tengah hutan, saudara Nabi Yusuf alaihissalam hendak membunuhnya. Namun ada salah satu saudaranya yang tidak enak hati. Akhirnya ia mengusulkan untuk memasukkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur, ya. Kemudian pasti akan ada kafilah dagang yang mengambilnya lalu dijual sebagai budak. Kemudian saudara-saudara lalu melepaskan pakaian Nabi Yusuf alaihissalam dan melumurinya dengan darah binatang Nabi Yusuf alaihissalam pun mereka buang ke dalam sumur. Nabi Yusuf alaihissalam tidak dapat melawan dan akhirnya beliau ditinggalkan di dalam sumur. Beliau hanya bisa bersabar, pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi Yusuf diajak oleh saudara-saudaranya pergi ke hutan untuk dibuang oleh saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, ya. Dan sebelum
saudara-saudaranya memasukkan Nabi Yusuf, saudaranya mencari hewan terlebih dahulu untuk dijadikan kurban, ya, supaya bukti darah hewan tadi dijadikan ataupun dilaporkan kepada ayahnya Yakub bahwa itu adalah darah Nabi Yusuf, padahal itu darah hewan, ya. Setelah mereka pulang, mereka berkata bahwa Nabi Yusuf alaihissalam telah meninggal di makam serigala. Nah, di makam serigala, ya. Sampai bajunya berlumuran darah. Nabi Yakub alaihissalam akhirnya bersedih dan selalu menangis hingga matanya buta. Wow, sampai buta Nabi Yakub nak menangiskan karena Nabi Yusuf dikatakan sudah meninggal. Oke, selanjutnya, saat Nabi Yusuf alaihissalam berada di dalam sumur, ada rombongan kafilah dagang yang akan mengambil air, ya. Mereka menemukan Nabi Yusuf alaihissalam dan membawanya sebagai tawanan. Akhirnya mereka menjual Nabi Yusuf alaihissalam ke Mesir sebagai budak. Nah, ya. Kemudian pembelinya adalah seseorang menteri kerajaan bernama Kiftir. Lalu menteri tersebut menyerahkan Nabi Yusuf alaihissalam kepada istrinya Zulaiha. Kiftir dan Zulaiha sebenarnya tidak memiliki anak, dan akhirnya mereka mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam sebagai anak angkatnya. Nah, jadi Nabi Yusuf belum meninggal, ya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam hidup di lingkungan kerajaan Mesir. Semakin lama Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pemuda dewasa yang tampan dan juga cerdas, insyaallah, ya. Oke, selanjutnya nomor 3. Mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam sebagai penafsir mimpi, ya, halaman 58. Nah, mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam sebagai penafsir mimpi. Nah, coba kita perhatikan. Nabi Yusuf alaihissalam difitnah oleh Zulaiha dan Kiftir akhirnya memanjarkan Nabi Yusuf alaihissalam meskipun ia tidak bersalah, ya. Jadi Nabi Yusuf dipenjarakan oleh Kiftir, ya, karena Nabi Yusuf dituduh oleh Zulaiha. Kemudian di dalam penjara Nabi Yusuf alaihissalam bertemu dengan dua pelayan bernama Nabo dan Malhab, ya. Nabo sempat bermimpi dan menceritakan mimpinya itu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Bermimpi telah memeras anggur yang akan dijadikan sebagai khamar. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menerangkan mimpi itu kepada Nabo bahwa ia akan dibebaskan dari penjara dan diterima kembali sebagai kepala bagian minuman, ya. Lalu pelayan bernama Malhab bermimpi membawa kue di atas kepalanya dari atas dan ada seekor burung memakan kue itu. Nabi Yusuf alaihissalam lalu mengartikan mimpi itu bahwa Malhab akan mengalami nasib buruk, ya. Tuduhan terhadapnya akan terbukti. Raja akan menghukumnya sampai mati di tiang salib dan mayatnya akan dimakan burung buas mulai dari kepalanya. Wow, ya, ngeri, ya. Mayatnya dimakan oleh burung, ya, dari atas kepala sampai ke ujung kaki, ya. Oke, sekalian, ini kalau kita baca semua panjang, ya. Jadi ini Ustaz bacakan sampai 3. Yang nomor 4 pada halaman 58, Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi menteri ekonomi, ya. Dan yang kelima, hal-hal yang dapat diteladani oleh kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama yaitu dia orangnya sabar dan tawakal, ya. Nabi Yusuf adalah seorang sabar dan tawakal dan tawadu, ya. Serta Nabi Yusuf adalah seorang pemaaf dan tidak dendam kepada saudara-saudaranya yang telah dibuang. Nabi Yusuf telah dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya, tapi Nabi Yusuf tidak dendam, tidak ingin mempunyai pikiran untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Oke, anak sekalian, jadi untuk hari ini cukup sampai sini. Ustaz jelaskan sedikit tadi, ya. Jadi silahkan kalian lanjutkan, dibacalah kembali bagian yang Ustaz baca tadi, baca kembali biar kalian lebih memahami kalau kalian sudah membacanya, ya. Oke. Lanjutkan pada halaman 60 B, kisah teladan Nabi Yusuf, ya. Kalian baca juga. Jadi kalian baca sendiri di rumah nanti, ya. Biar kalian betul-betul memahami tentang kisah teladan Nabi ini, ya. Oke, yang sekalian, kalau sudah kalian baca semua, ya,
Silakan kalian kerjakan pilihan gandanya ya, soal latihan bab 5 pada halaman 72 dan 73. Silahkan kalian kerjakan nanti setelah kalian baca dulu ya. Sebelum kalian baca jangan dulu dikerjakan pilihan gandanya soalnya ya. Setelah kalian baca ya tentang kisah-kisah teladan Nabi tadi, baru kalian kerjakan soal latihan bab 5 ini ya sampai halaman 73. Oke sekalian, bisa dipahami? Oke, insyaallah bisa ya. Jadi untuk hari ini lebih dan kurang Ustaz mohon maaf, kepada Allah Ustaz mohon ampun. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini sama-sama dengan melafazkan hamdalah. 1, 2, go. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.